Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Negeri 3 yang saya hormati, Ibu Siti Asia selaku pemapar seminar atau seminar budaya positif yang kami hormati, Bapak Ibu guru beserta staf keluarga besar SD Negeri 3 yang saya hormati. Di sini pada siang hari ini kita semua akan menyaksikan ataupun mengikuti seminar budaya positif sebagai salah satu tugas dari Ibu Siti Asia sebagai calon guru pembela. Yang kedua kalinya salam-salam, saya minta lanjutkan syafaatnya di Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara paparan atau seminar budaya positif pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, segera saja pada kesempatan hari ini waktu sepenuhnya sebelum Ibu Siti Asia menyampaikan paparannya, sebaiknya alangkah baiknya kami mohonkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 untuk memberikan sambutan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Negeri 3 yang saya hormati, serta staf SD Negeri 3 yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengikuti seminar budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 kelas 11 4 di SD Negeri Bungin 3, yaitu Ibu Siti Asia. Untuk pelaksanaan seminar ini perkiraan nanti sekitar waktunya itu satu jam nih Bapak Ibu. Jadi kita mulai pukul 11 nanti kita selesai pukul 12. Tapi ini sudah setengah 12 nih. Nanti kalau masih waktunya kurang ya Bapak Ibu untuk bersedia tambah waktu nih. Semoga seminar budaya positif yang diisi oleh Ibu Siti Asia SPGSD berjalan lancar nih. Bapak Ibu juga senang untuk mengikuti seminar ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 yang saya hormati, Bapak Ibu guru beserta staf PAUD Negeri 3 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suatu Allah. Selawat bersalawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita kenali dan syafaatnya di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saya hormati, perkenankan saya untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif ini kepada Bapak Ibu semua sebagai salah satu tugas dari salah satu penggerak anak 11 ini. Sebelumnya mari kita eksekusi dulu ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dengan tepuk semangat. Nanti begini, tepuk semangat, lep dan dandan, jing jing jing, dung dung dung, dan dandan, jing jing jing, dung dung dung, aha ister, ini. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oh iya, kita catat dulu. Tepuk semangat, dan dandan, jing jing jing, dung dung dung, dan dandan, jing jing dung dung dung. Sudah agak lihat nih Bapak Ibu. Nanti kita sesuai ekstrim yang selanjutnya. Kemudian yang pertama, Bapak Ibu, mengapa kok saya memilih budaya positif ini adalah salah satu ini yang saya pelajari ketika di modul-modul bergerak. Tugas saya itu akan memberikan pemahaman sedikit, bukannya saya menggurui, tetapi mari kita belajar bersama. Saya juga hanya memberikan yang saya dapat. Kita selip berikutnya Mbak Mia. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, yaitu tentang teori kontrol, teori pilihan, dan nanti juga ada makna disiplin, kemudian teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, juga ada 5 positif kontrol, ada sertifikat diskusi, juga ada 5 kebutuhan manusia. Ini semua sering kita hadapi di sekolah, namun saya sendiri ketika belum mempelajari ini belum tahu caranya. Nah, mari kita bersama-sama mempelajari ini agar kita bisa melaksanakan disiplin positif ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira disiplin positif itu apa ya? Apa ya Bapak Ibu ya? Mungkin Mbak Mika bisa memberikan sesuatu yang menjadi seseorang yang teringat berdasarkan nilai yang kita hadapi. Ya, terima kasih. Selanjutnya menurut kami, kira-kira disiplin itu apa ya? Yang spontan aja. Ya, punya kemauan atau makna disiplin itu. Ya, disiplin saja. Pendapat saya tentang disiplin itu suatu perilaku yang sesuai dengan norma dan kaidah berlaku. Ya, terima kasih. Semuanya betul Mbak Ibu, silakan tepuk tangan dulu ya kita semua. Selanjutnya kita buka lagi berikutnya. Nah, sebetulnya apakah makna disiplin itu? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa
sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita selanjutnya. Nah, materi 1 ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama, guru dapat menjelaskan makna kontrol pada paparan teori kontrol dari Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang ini, Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dan 3 motivasi perilaku manusia. Guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Kemudian, tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan. Ini adalah bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam buku Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Nanti kita pahami bersama ya. Motivasi itu ada 2, yaitu yang dari eksternal dari luar dan juga internal, betul sekali. Kemudian ketika orang melakukan sesuatu, misalnya dia sering berangkat, itu gak sih? Kenapa? Apakah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, ini untuk kita sendiri ya. Misalnya saya itu kok berangkatnya gak sih? Kenapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, ini termasuk motivasi dari lingkup eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi dari internal. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita berangkat kerja, motivasi kita itu apakah yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga? Saya minta pendapatnya dari Ibu dulu. Ketika Ibu berangkat kerja, motivasinya ya seperti apa? Kalau saya mau berangkat kerja itu motivasinya dari internal saya sendiri. Berarti ada kerja ya? Kemudian Mbak Sati. Yang berangkat kerja, motivasinya dari mana? Saya juga internal. Ya, bagus sekali. Berarti Bapak Ibu semua internal ya, belajar diri ya. Tidak hanya takut ketika ini akan mendapatkan hukuman, tidak akan mendapat imbalan, tidak seperti, tapi dari diri sendiri. Selanjutnya demikian. Nah, ini adalah bentuk program kebajikan
dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu yang pertama, beri pengakuan secara khusus, yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir fokus pada proses. Selanjutnya, nah ini, ketika kita mendapati murid kita ya, ini misalnya ini situasinya ada seorang murid yang pada saat mau murid baru di kelas kita. Nah, kita ini memberikan pengakuan atau apresiasinya seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali. Nah, rasa empati ini adalah termasuk nilai kebajikan. Kemudian situasi yang kedua, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, ini kita harusnya memberikan apresiasi yang seperti, saya menghargai kepedulianmu telah membantu teman-teman dalam tugas kelompok. Kepedulian ini termasuk suatu nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ketika kita melihat diri kita ada yang seperti itu, kita melakukan apresiasi seperti ini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, rasa tanggung jawabmu ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya demikian. Nah, ini adalah tindakan dulu. Nanti kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, kita yang pertama dulu ini mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Maaf, sebelum saya menjawab itu, saya mau bertanya dulu, apakah itu sudah ada kesepakatan sebelumnya? Kalau memang itu sudah ada kesepakatan sebelumnya, berarti kan itu konsekuensinya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, itu namanya hukuman. Oh iya, terima kasih jawabannya. Kemudian ini sesuai dengan kesepakatan ya, berarti mungkin bisa masuk hukuman dan juga bisa masuk konsekuensi. Sekarang yang kedua ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk apa Mbak Ibu Gada? Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCUK. Hukuman. Berarti kita paham di antara hukuman dan konsekuensi. Kita akan sudah kita tidak berbeda. Ternyata benar Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Berarti Bapak Ibu di sini sudah melaksanakan nilai-nilai kebajikan, sudah melaksanakan budaya positif ya. Karena mencatat 1000 kali itu termasuk fisik, hukuman fisik itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan juga termasuk hukuman. Murid diminta push up juga hukuman. Dan yang terakhir itu mengelilingi lapangan basket itu juga termasuk. Kalau ini murid justru untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini juga termasuk hukuman. Tapi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PCOK termasuk konsekuensi karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya menjadi ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Yaitu yang pertama, tadi kan kita sebelum dapat ini saya berikan pertanyaan dulu. Ternyata pertanyaannya sudah dijawab dengan benar. Mari kita lihat. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hubungannya yaitu paksaan, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, yaitu berbohong. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kira-kira Bapak Ibu ini lebih menerapkan, kalau selama ini lebih menerapkan yang hukuman atau yang konsekuensi Bapak Ibu? Kira-kira dalam pendisiplinan pada anak ini. Konsekuensi terus sekali kita harus lebih cenderung ke konsekuensi, tidak memberikan hukuman. Kemudian selanjutnya ya. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini teori dari Dr. William Glasser pada kontrol dan juga Jean Gosser tahun 1998. Sudah dilihat ya. Selanjutnya berbeda. Nah, keyakinan kelas ini yang akan kita pelajari. Setiap kelas pasti ada keyakinan kelas. Kalau dulu sebelum belajar ini saya itu tidak ada keyakinan kelas, tapi adanya hanya peraturan, misalnya datang atau kata petik gitu. Tapi setelah belajar ini kita akan buat keyakinan kelas. Bagaimana caranya belajar? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan atau roda dua? Ini supaya apa, Mbak? Kira-kira dalam pemikiran Bapak Ibu, kalau mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kira-kira karena apa? Keselamatan, betul sekali. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter, ini untuk apa kira-kira kalau kita lakukan? Untuk keselamatan atau kesehatan atau untuk apa? Kesehatan. Kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kedisiplinan, betul sekali. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini adalah simbol budaya positif itu. Di dalamnya itu ada lingkungan yang positif, ada keyakinan kelas dan juga ada peraturan kelas. Nah, ini kegiatan pendalaman menurut ini. Ini adalah kegiatan pendalaman mungkin apa ya, Bu? Kan gimana ya? Ini kita fokus pada perilaku hormat ya, bukan hormat ya. Hormat. Ini nanti kita ambil Y yang tampak, yang terlihat dan terdengar. Kemudian yang tampak seperti, tak tampak seperti. Ini adalah hormat, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini terlihat, terdengar, juga ini ya. Iya, saya. Yang hormat, yang kedua bekerja. Kami meyakini bahwa setiap sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
terdengar, juga terlihat, berperilaku. Oh, ini berperilaku. Selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini tabel T dan juga Y ya. Nah ini yang terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, terus kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya berikan. Ini adalah perilaku yang terdengar. Kemudian yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Ketika kita berbuat, ini akan terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Juga memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Perilakunya ini tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, saling, memberikan ruang bekerja, positif dengan tenang. Perilaku hormat juga tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak seperti sering dan terlambat. Yang jeleknya ya, tak acuh pada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan letakkan sembarangan. Kemudian yang bekerja, yang untuk kita tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tidak menjalankan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan. Selanjutnya, nah ini termasuk apa gitu ya? Ini termasuk yang bagaimana? Kita buka video yang setelahnya. Nah, ulang video. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk keyakinan kelas yang seperti apa? Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, saling menghormati, betul sekali. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, saling menghargai juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, ya. Bergantian atau menunggu giliran, sabar. Gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita buka beda. Oh iya. Kemudian selalu memberikan buku ke tempatnya, itu termasuk tindakan yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini juga termasuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, juga untuk keselamatan keamanan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita akan ada cara-cara untuk membuat keyakinan kelas, tapi di slide bawah ya. Yaitu selanjutnya kita akan melihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa juga dalam bentuk yang positif. Selanjutnya ini selanjutnya. Oh iya. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga
membuat keyakinan kelas itu kita seperti forum rapat dengan anak-anak itu. Kita tempelkan di sini, apa pendapatnya bisa ditempel. Terus setelah itu nanti kita buat kalimat yang positif. Selanjutnya beda yang selanjutnya. Nah, keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena mungkin saja keyakinan kelas yang telah dibuat ini kurang sesuai, berarti perlu ditinjau. Kira-kira kalau ada gambar dijual ini keyakinan kelas dijual keyakinan kelas 1, 2, 3, 4, 5 dengan keyakinan yang kita buat sendiri dengan uang seadanya. Kira-kira Bapak Ibu jumlah yang bagus yang dijual ada yang menulis sendiri. Bagaimana kira-kira? Menulis sendiri, menulis yang sebaiknya juga menulis sendiri. Karena keyakinan kelas itu tidak bisa dijual. Kita yang buat, kita yang melaksanakan sehingga bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian apabila kurang sesuai bisa kita tinjau, kemudian kita perbaiki dan kita perbaiki lagi. Selanjutnya mungkin, nah ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mari kita laksanakan di sini untuk kelas kita masing-masing. Nanti hasilnya bisa kita tempel di ruang kelas kita masing-masing. Yaitu yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, A. Kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Diubah menjadi positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Yang nomor 4, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah terlihat dan oleh semua warga kelas. Selanjutnya kemudian Bapak Ibu nanti di akhir nanti setelah pelaksanaan ini saya ingin meminta di masing-masing kelas harus ada keyakinan kelas ini. Nanti bisa nanti hasilnya akan saya foto, akan saya kirim ke untuk tugas saya. Yaitu contoh keyakinan kelas 1. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yaitu keyakinan yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan yang lain. Selanjutnya, nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. 1. Kegiatan tampak seperti dan kegiatan yang tidak tampak seperti. Perilaku yang kita tampilkan yaitu perilaku hormat. Nah, hormat itu tampak seperti datang tepat waktu. Ini termasuk perilaku hormatnya. Menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tak tampak ini adalah yang harus kita hindari, sering terlambat, tak acuh kepada teman dan guru. Acuh tak acuh,
tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian tugas kamu seperti yang hormat. Guru tugasnya itu mengajar, mendidik, memberikan nilai dan sebagainya. Guru tugasnya bukan menyakiti, disakiti, memaksa kamu untuk belajar dan sebagainya. Sedangkan murid tugasnya belajar, mencoba, mengikuti peraturan dan sebagainya. Murid tugasnya bukan menyakiti, disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain. Nah, ini adalah orang yang memberikan pengalaman yang pas di PNN ini. Selanjutnya bagaimana? Nah, materi yang kedua yaitu segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah, Dean Dawson dalam bukunya Closing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia yang tadi di awal sudah kita cek nih. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman untuk mendapat. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Pikirkan, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Hukuman penghargaan ini studi kasus ya. Nanti kita yang setelah ini saya akan bertanya pada Bapak Ibu. Ya. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan kepada Ivan menjadi gagap dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Selanjutnya, nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira bagaimana pendapatnya? Bagaimana pendapatnya tentang Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira pendapatnya bagaimana? Soalnya bisa bilang lagi ya soalnya ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan kepada Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab dari Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Mengapa Mbak? Setuju tidak dengan mengapa? Tidak setuju. Ya. Terima kasih Bu
bagus sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini adalah bersifat tidak terencana dan tidak terduga, seperti yang dijelaskan oleh Pak Sino tadi ya. Bersifat satu arah berupa fisik dan psikis. Sedangkan konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, dilakukan berdasarkan data yang umumnya dapat diukur, tetap dibuat nyaman untuk jangka waktu pendek, guru memonitor murid. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini sudah ganti lagi. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan dengan berkualitas, kita sedang beransur mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini pendapat dari Alfikon. Nah, dihukum oleh penghargaan oleh Alfikon, yaitu penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini adalah penghargaan. Penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang ya. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi tepatan. Penghargaan itu juga menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu mendukung motivasi dari dalam diri. Nah, sekarang restitusi. Yang tadi penghargaan sudah, sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat Dosen. Merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus menolongkan orang lain. Ini juga pendapat Dosen. Ini adalah hingga guru ya. Selanjutnya tujuan segitiga restitusi. Yang pertama, guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap proaktif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Ini cara-cara segitiga restitusi ya. Ketika kita menghadapi murid dalam melakukan kesalahan, kita akan perbaikinya dengan cara segitiga restitusi. Yaitu yang pertama ada 3 cara. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas itu pertama, itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ketika validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Cara yang terakhir yaitu setelah bertanya, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang
yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah tindakan menstabilkan identitas pada restitusi tadi untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, misalnya ada murid yang melakukan kesalahan, kita berbuat salah itu hanya manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, Bapak Ibu begini, ketika misalnya ada murid yang memukul temannya, itu sebenarnya kita panggil ke kantor, kita validasi masih kita bertanya, mengapa dia melakukan, mengapa, terus kemudian apa masalahnya, apa kita membuat ini restitusi itu berbahasa itu hanya manusia tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini adalah yang kita tanyakan ketika menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ini dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu untuk penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar kan ada 5, nanti kita pelajari di bawah, paling terakhir. Guru berkata, ketika kita menerapkan validasi kebutuhan, yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Kemudian tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita sertifikasi yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berintegrasi dengan orang lain. Bapak Ibu bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas setelah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini termasuk keyakinan. Selanjutnya, restitusi bukan sebuah pendekatan untuk menciptakan diri. Saya ulangi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan diri, yaitu bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga fokus pada solusi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, nah ini tadi ya, seperti yang tadi restitusi yang pertama menstabilitas, kemudian validasi dalam masalah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah ini tokohnya ini Ibu Diah
dunia berkualitas. Selanjutnya bagaimana? Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, yaitu yang pertama yang paling tepat adalah kebutuhan bertahan hidup. Misalnya ini di sekolah di kelas ada anak mengantuk, kemudian bapak ibu ini seharusnya tidak marah, tetapi ditanya, kenapa kok dia mengantuk? Kenapa apa sih? Mungkin dia itu mengantuk karena itu lapar, karena makan dia mengantuk. Berarti ini kebutuhan bertahannya kurang. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya, berpikir. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ini dunia berkualitas. Selanjutnya, Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat Anda menjadi yang lebih bermakna. Tujuan kita mempelajari 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama, guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Yang kedua, guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas pemenuhan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol. 5 posisi kontrol guru ini kira-kira nanti kita termasuk seperti apa dalam untuk mengerjakan hidup kita. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi Dean. Yang pertama itu menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat mantau, yang kelima manajer. Selanjutnya, nah ini tugas ya, pernyataan dan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Gak coba saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini sebagai apa? Kalau posisi kontrol guru, sebagai apa? Sebagai teman atau pemantau atau manajer atau pembuat rasa bersalah atau hukuman. Kita ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Coba kita lihat 5 posisi kontrol guru. Nah, ini. Pada saat kita mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, apa kamu mau menjelaskan benar hari ini? Ini adalah sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa
Nah ini sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah pendukung. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling kita akan sebagai manajer. Yang paling baik kita harus posisi sebagai manajer. Kemudian sebagai yang di bawahnya sebagai pemantau. Kemudian di bawahnya lagi sebagai teman. Di bawahnya lagi sebagai pembuat orang bersalah, dan yang terakhir sebagai penghukum. Selanjutnya. Terima kasih, kata sudah selesai. Bapak Ibu, terima kasih semuanya Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti materi akan saya share kepada Bapak Ibu karena biar mudah dipahami. Karena ini adalah isi dari ringkesan catatan saya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa lagi kepada forum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan pada Ibu Nazar. Link absennya begitu. Terima kasih sekali kepada Ibu Siti Asilah yang telah begitu bagus dan baik. Semoga pada kegiatan hari ini kita dapat mengambil hikmahnya ataupun kita bisa belajar bersama. Ternyata di dalam budaya